네, 비밀이야. 가영아, 아빠가 도착하면 다시 전화. Adegan dibuka dengan ditunjukkannya lambang dari Squid Game. Kemudian monitor menunjukkan para peserta terakhir kita, yaitu Sang-woo dan Gi-hun. Di sebuah lorong, Gi-hun dan Sang-woo saling berhadap-hadapan, disertai dengan para staf di samping mereka. Seorang staf memutuskan untuk melakukan lempar koin untuk menentukan posisi pemain pada game terakhir. Gi-hun ditanya apa yang akan dia pilih, dan dia memilih segitiga, dan otomatis Sang-woo mendapat kotak. Koin dilempar, dan hasil yang muncul adalah segitiga. Gi-hun diberi kesempatan untuk memilih posisi, dan dia memutuskan untuk menjadi penyerang kali ini. Setelah itu, mereka berdua digiring keluar menuju sebuah lapangan terbuka, dan di tengah-tengahnya sudah disediakan garis gambar untuk Squid Game. Seorang VIP berkata bahwa Squid Game merupakan nama yang tak biasa. Kemudian frontman menimpali bahwa Squid Game adalah permainan anak-anak yang sudah dimainkan di Korea sejak dahulu. Staf akhirnya mengumumkan peraturan untuk permainan kali ini. Pertama, peserta harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi, berlari melewati pertahanan, dan menginjak kepala cumi-cumi untuk menang. Kedua, penjaga harus mendorong penyerang keluar dari gambar untuk menang. Dan ketiga, jika terjadi sesuatu dan salah satu dari mereka tidak dapat terus bermain, orang bertahan yang akan menang. Gi-hun bertanya apa maksud dari tidak dapat terus bermain, dan staf menjawab bahwa artinya salah satu dari mereka mati. Kemudian, permainan pun dimulai. Sang-woo dan Gi-hun mulai mengambil posisi sesuai peran masing-masing. Frontman berkata bahwa di antara semua permainan anak-anak, permainan inilah yang paling kasar. VIP bertanya apakah segala bentuk kekerasan diperbolehkan, dan frontman mengiyakannya. Gi-hun mengikat kembali tali sepatunya sambil diam-diam menggenggam tanah. Kemudian mulai melompat dengan satu kaki, mengitari gambar cumi-cumi. VIP bertanya mengapa dia melompat seperti itu. Frontman menjawab kalau penyerang memang diberatkan karena harus melompat dengan satu kaki, sampai melewati leher cumi-cumi. Adegan kembali pada Sang-woo dan Gi-hun. Gi-hun berkata bahwa mereka sering memainkan ini ketika kecil. Lalu bertanya apakah Sang-woo ingat istilah yang mereka pakai dahulu kala. Sang-woo menyuruh Gi-hun tutup mulut dan mulai menyerang. Tapi kemudian Gi-hun berjalan lalu menjawab pertanyaan tadi. Kemudian dengan ajaib hujan pun turun. Padahal barusan gak mendung gitu. Balik ke duel peserta kita. Sang-woo bicara kalau dia hanya mempercepat penderitaan Sae-byok dengan membunuhnya. Tapi Gi-hun menyangkal dan bilang kalau dia masih hidup dan bisa diselamatkan. Namun kenyataannya, tujuan Sang-woo membunuh Sae-byok adalah agar Gi-hun tidak menghentikan permainan dengan peraturan ketiga, yaitu apabila mayoritas setuju, maka permainan bisa dihentikan. Gi-hun berkata jika bukan karena Sae-byok, maka dia sudah membunuh Sang-woo, dan Sang-woo sama sekali tak bisa mendapatkan hadiah tersebut. Setelah mengeluarkan pisau, Gi-hun langsung maju dan menyerang Sang-woo. Sang-woo berhasil mencekik Gi-hun, berusaha untuk menusuknya. Namun kemudian Gi-hun langsung menyabet tangan Sang-woo hingga dia melepaskannya. Pisaunya pun terjatuh. Tak ambil lama, Gi-hun melanjutkan serangan dan berhasil menggores pipi Sang-woo. Sang-woo membuka jasnya untuk dijadikan senjata. Gi-hun maju dan menusuk Sang-woo, tapi serangannya berhasil ditangkap. Pisau Gi-hun terjatuh. Sekarang mereka saling adu tinju. Sang-woo mencolok mata Gi-hun hingga dia terdorong ke belakang. Tapi untungnya Gi-hun masih bisa bertahan dan menubruk kepala Sang-woo dengan jidatnya. Sang-woo melemparkan jasnya pada Gi-hun, kemudian maju dan pertarungan pun berlanjut dengan sengit. Gi-hun tampak unggul, tapi kemudian Sang-woo mengambil pisau yang tergeletak dan menusuk paha Gi-hun.
Tak berhenti di situ, Sang-woo kemudian menusuk perut Gi-hun, tapi untungnya masih bisa tertahan. Sang-woo menendang kepala Gi-hun sampai ia terkapar. Dia berkata bahwa tempat ini adalah tempat yang sama saat mereka melakukan permainan lampu merah. Semua orang telah mati, hanya menyisakan mereka berdua. 다 죽었어. 형이랑 되돌리게. Sang-woo menduduki Gi-hun, kemudian berusaha menusuknya. Tapi lagi-lagi Gi-hun berhasil bertahan walaupun tangannya kini tertusuk oleh pisau. Gi-hun berusaha terus bertahan, hingga kemudian dia menggigit kaki Sang-woo dan merobeknya. Gi-hun membalikan keadaan, dan sekarang dia yang menduduki Sang-woo. 이거 잡혔어. Gi-hun mencabut pisau yang tertancap di tangannya, lalu kemudian VIP berkata bahwa game telah berakhir. Gi-hun mulai berjalan ke kepala cumi-cumi, dan staf langsung menodong Sang-woo dengan pistol. Namun tetapi, Gi-hun malah menghentikan langkahnya dan berbicara kalau dia tak mau melanjutkannya. VIP bertanya-tanya. Gi-hun menghampiri staf dan menyebutkan peraturan ketiga, meminta untuk menyerah. Staf pun menyampaikan perkataan Gi-hun pada frontman. VIP semakin keheranan. Sang-woo yang sudah tak berdaya mulai mengenang masa kecil mereka. Dia bilang kalau biasanya setelah mereka bermain, ibu mereka memanggil untuk makan malam. Namun kini, tak ada yang memanggil mereka. Gi-hun mengulurkan tangannya, mengajak Sang-woo untuk pulang. Sang-woo meraih tangan Gi-hun, namun kemudian 미안해. Sang-woo menusuk lehernya sendiri. Gi-hun terbelalak kaget. Sang-woo memanggil Gi-hun. Namun Gi-hun meminta Sang-woo untuk tidak berbicara. Sang-woo melanjutkan dengan menyebut ibunya. Tetapi sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, nyawanya telah pergi. Pada akhirnya, Gi-hun berakhir menjadi pemenang dari game terkutuk ini. Adegan berganti. Kini Gi-hun tengah duduk terikat, dan matanya pun tertutup. Di sampingnya ada frontman alias In-ho yang kemudian mengucap selamat atas kemenangannya. Gi-hun bertanya mengapa dia melakukan semua ini. Frontman menjawab bahwa mereka semua diibaratkan sebagai kuda di pacuan kuda. Ia juga tak menyangka kalau Gi-hun dapat berlari sejauh ini. Gi-hun menanyakan identitas frontman, tapi frontman tak menjawabnya. Dia memakai topengnya dan gas tidur pun dikeluarkan. Gi-hun yang masih dalam keadaan terikat dan tak sadarkan diri diturunkan di pinggir jalan. Setelah sadar dan dilepaskan oleh orang asing, dia memuntahkan kartu ATM dari mulutnya. Adegan berganti dan kini Gi-hun berada di ATM. Dia hanya mengambil 10.000 won, kemudian memasukkan PIN yang berupa nomor pesertanya, 0456. Setelah uangnya ditarik, layar pun menampilkan saldo rekeningnya yang kini berjumlah lebih dari 45 miliar won. Gi-hun berjalan dengan lesu, dan kemudian ia bertemu dengan ibunya Sang-woo. Ibu Sang-woo memeriksa keadaannya, namun menduga kalau Gi-hun hanya mabuk dan berkelahi. Ibu Sang-woo memberi Gi-hun makarel, lalu berkata kalau sepertinya ibu Gi-hun sedang sakit karena tidak mengangkat teleponnya. Selama 2 hari dia juga tidak berjualan. 니네 엄마 어디 아픈지 내가 한번 가봐야 되는데. Gi-hun memberikan 10.000 won miliknya, namun ibu Sang-woo menolak dan berjalan pergi. Tapi sebelum kembali ke toko, ibu Sang-woo sempat bertanya, apa Gi-hun mengetahui tentang Sang-woo? Namun Gi-hun tak berani menjawabnya. Akhirnya, ibu Sang-woo menyuruh Gi-hun untuk melupakannya. Perkataannya dan pergi. 엄마 나 안 보러 왔어. Gi-hun pulang ke rumahnya. Ia memanggil ibunya berkali-kali, namun tak kunjung ada jawaban. Dia pun memasuki kamar ibunya dan mendapati ibunya yang sudah terkapar di lantai. Gi-hun menghampiri sang ibu, berusaha untuk membangunkannya. Namun lagi-lagi ibunya tak menjawab. Hingga pada akhirnya Gi-hun sadar bahwa ibu yang ia cintai kini telah tiada. Meninggal sendirian tanpa ada seorang pun yang mengurusnya. 1 tahun berlalu, Gi-hun yang kumis dan jenggotnya tumbuh lebat diundang ke kantor bank tempat rekeningnya terdaftar. Gi-hun bertanya kenapa dia diundang. Lalu pria kantoran itu berkata bahwa sudah lama Gi-hun menyimpan uang di bank mereka, tetapi dia tidak mengatakan apapun pada mereka.
Giun bertanya memang apa yang harus ia katakan, dan pria tersebut menjawab dengan menawarkan konsultasi khusus pada VIP macam Gi-hun. Uangnya banyak, bos. Makanya dianggap VIP. 뵙자고 했습니다. 부탁 하나만 해도 되겠죠? Tapi sayangnya, itu duit sama sekali nggak pernah Gi-hun sentuh. Gi-hun berdiri dan meminta bantuan pada pria tersebut, dan ternyata dia cuma minjem duit sebanyak 10.000 won. 아이, 그러면 Sekarang, Gi-hun nangkring di pinggiran sungai sambil minum soju. Lalu kemudian, seorang ibu tua menghampiri dan menawarkan untuk membeli bunganya yang tak laku-laku. 저기요. Gi-hun memberikan uangnya, lalu si ibu memberinya sebatang bunga. Tetapi ternyata, di bunga tersebut tertempel sebuah amplop kecil. Gi-hun membukanya, dan ternyata di dalamnya berupa kartu dengan lambang Squid Game. Gi-hun membalik kartu tersebut, dan di situ terdapat sebuah pesan yang tak terduga. Gi-hun sampai ke lokasi yang tertera di kartu. Dia mulai naik dan akhirnya sampai ke sebuah ruangan yang luas dan gelap. Namun di tepi ruangan, tampak sebuah ranjang dengan peralatan medis di sekitarnya. Gi-hun berjalan mendekat. Ada orang yang berbaring di sana. Dan ternyata, itu adalah si kakek yang seharusnya sudah tereliminasi di permainan keempat. Si kakek meminta Gi-hun untuk mengambilkan air. Gi-hun kaget gitu, bertanya siapakah identitas si kakek. Si kakek tidak menjawab dan malah menunjuk gelandangan di pinggir jalan. Berkata bahwa dia akan mati kedinginan bila tak ada yang menolongnya. Gi-hun mulai emosi dan bertanya kenapa dia melakukan semua itu. 저기 시간째 저러고 있어. 없어. 왜 그런? Kakek balik bertanya apakah Gi-hun akan membantu gembel tersebut. Gi-hun berteriak. 왜 그런 짓을 했어? 냄새 한번 더 하지. Si kakek mengajak Gi-hun untuk bermain lagi. Jika si gembel masih di situ sampai jam 12 malam, si kakek menang. Dan kalau ada orang yang membantunya, maka Gi-hun yang menang. Gi-hun mencengkram keras si kakek dan mengancam akan membunuhnya. 헛소리하지 마. Namun si kakek berkata kalau Gi-hun melakukannya maka dia tak akan mendapat jawaban dari pertanyaannya. Gi-hun melepas si kakek. Kemudian mengamati si gembel dan melihat jam yang menunjukkan jam setengah 12. Dia pun berkata jika si kakek kalah, maka Gi-hun akan membunuhnya. Waktu terus berlalu, dan kini sisa 15 menit sebelum tengah malam. Gi-hun bertanya lagi siapa identitas si kakek, dan si kakek menjawab kalau dia adalah orang yang memutarkan uang. Gi-hun bertanya apakah Oh Il-nam merupakan nama asli si kakek, dan si kakek mengiyakannya. Ia juga bilang kalau dia benar-benar memiliki tumor di kepalanya, dan dia beneran pernah tinggal di rumah yang sama seperti di permainan keempat. Gi-hun kembali melihat si gembel, ada orang yang menghampirinya, tapi orang tersebut malah pergi lagi. Si kakek bertanya apakah Gi-hun masih mempercayai manusia setelah segala hal yang ia alami. Namun Gi-hun malah balik bertanya apa tujuan si kakek mengundangnya kemari. 상금은 손도 대지 않다고 들었어. Kakek berkata dia diberi kabar kalau Gi-hun sama sekali tidak menyentuh uang hadiahnya. Kemudian bertanya apakah Gi-hun merasa bersalah. Namun Gi-hun berkata kalau si kakek tak pantas untuk mengatakannya. Si kakek lanjut bicara, memberitahu tentang persamaan orang yang tak punya uang dan orang yang kebanyakan uang. Dua-duanya merasa bosan. Yang satu bosan hidup susah, yang satu bosan karena hidupnya keenakan. Dan kemudian, si kakek pun mengadakan Squid Game demi mendapat kesenangan. Tentu Gi-hun tak senang dengan perkataan si kakek. Namun si kakek melanjutkan dan berkata bahwa dari awal, dia sama sekali tidak memaksa siapapun untuk bermain. Dan itu emang beneran cuy. Kini tengah malam sudah semakin dekat. Si kakek kembali bertanya apakah Gi-hun masih percaya pada kemanusiaan. Gi-hun balik nanya kenapa si kakek sampai ikut permainan. Si kakek menjawab kalau sebelum ia mati, ia ingin merasakan kesenangan yang pernah ia rasakan di masa kecilnya. 기분이 좋던가? 기억. Waktu benar-benar hampir menunjukkan tengah malam. Namun beberapa detik sebelum semuanya berakhir, sebuah mobil polisi datang menghampiri gembel yang tadi. Dan ternyata orang yang tadi pergi memanggil polisi supaya si gembel diurus. Dengan ini, Gi-hun memenangkan permainan terakhirnya bersama si kakek. 사람이 왔어. Bel berbunyi, tanda tengah malam. Gi-hun kembali menoleh pada si kakek. Namun kemudian, 힌트 봤지? 당신이 졌어. tepat jam 12 malam, si kakek mengembuskan napas terakhirnya. Gi-hun mendekatinya, lalu mendeklarasikan kemenangannya. Frontman menutup mata si kakek yang masih terbuka,
Dan ditunjukkanlah sebuah flashback ketika si kakek absen saat para VIP datang. Rupanya dia pergi untuk mengikuti permainan keempat. 재미있을 수가. Adegan kembali berganti, menunjukkan Gi-hun yang kini sedang berada di salon. Ibu salon bertanya model apa yang Gi-hun inginkan. Kemudian dia pun mulai melihat-lihat foto model di gambar. Kenapa rambutnya merah? Menurut gue sih itu sebagai simbol bahwa hidupnya yang sekarang berasal dari pertumpahan darah ratusan orang yang mengikuti Squid Game. Sekarang Gi-hun berada di panti asuhan, mengunjungi adik Sebyok yang bernama Chol. Gi-hun berkata bahwa Chol mirip dengan kakaknya. Kemudian Chol bertanya apakah Gi-hun mengenal Sebyok. Gi-hun bilang kalau dia adalah temannya. Chol pun bertanya apa Gi-hun tahu keberadaan kakaknya. Namun Gi-hun hanya diam dan memandangi foto di sebelahnya. Kini adegan berganti. Chol dibawa oleh Gi-hun untuk dititipkan pada ibu Sang-woo. 밥숟가락 하나 더. Gi-hun pun pergi. Ibu Sang-woo memberi Chol sebuah kue dan bilang kalau pakaiannya terlalu tipis. Ibu Sang-woo membuka koper untuk mencari pakaian lain. Namun ternyata koper tersebut bukan berisi pakaian, melainkan uang yang sangat banyak. Dengan sebuah catatan yang bertulis bahwa semua uang itu adalah uang yang Gi-hun pinjam dari Sang-woo. Ibu Sang-woo memanggil Gi-hun, tetapi dia sudah pergi jauh. Gi-hun keluar dari kereta dan kini sedang menelpon anaknya. Namun saat berjalan, dia mendengar sebuah suara yang cukup keras. Dia pun menoleh dan mendapati sesuatu yang familiar. Ternyata itu om-om Train to Busan di episode 1. Gi-hun dan pria itu pun saling bertatapan. Gi-hun langsung berlari menghampiri mereka. Namun saat dia sudah sampai, om-om Train to Busan sudah naik ke dalam kereta. Gi-hun menghampiri si calon pemain dan merebut kartunya. Pria itu meminta kartunya kembali. Tapi Gi-hun mendorongnya ke tembok dan berteriak. Penerbangan akan dilaksanakan. Gi-hun pun berjalan ke pesawatnya. Dia pun berhenti dan menelpon nomor yang tertera di kartu si pria tadi. Seseorang mengangkat telepon, lalu meminta untuk diberikan nama dan tanggal lahirnya. Gi-hun memberikan identitasnya, lalu lanjut berkata kalau dia bukan kuda, tetapi manusia. Dia ingin tahu siapa mereka sebenarnya dan mengapa mereka begitu kejam terhadap orang-orang. Seseorang di balik telepon itu mengetahui Gi-hun dan meminta agar melanjutkan aktivitasnya jika ingin baik-baik saja. Tapi Gi-hun dengan tampang emosinya, ia langsung berbalik ke arah dari tujuannya. Dan film pun berakhir. Inilah ending dari seri Squid Games. Nah, jadi begitulah ending dari Squid Games ini. Buat kalian yang belum nonton, gue saranin kalian nonton aja cuy. Walaupun kalian udah nonton spoiler-spoilernya. Karena walaupun udah nonton spoilernya, film ini tetap seru buat dinikmati setiap adegannya, yang memicu adrenalin di setiap permainannya. Terus kalau soal ending, memang banyak yang bilang gantung. Dan tentu saja emang gantung cuy. Terutama soal Gi-hun yang kayaknya punya dendam sama pihak penyelenggara game. Kita juga gak dikabarin lagi soal Gi-hun dan keluarganya. Cuma nelpon gitu doang gitu kan. Apa coba? Harusnya doi bisa buktiin ke anaknya sama mantan istrinya kalau dia bisa nyari uang yang bahkan ribuan kali lipat dari gaji 10 tahun suami si mantannya. Bener gak? Iyalah. Nah, series ini mesti ada season 2-nya cuy. Tapi menurut liputan 6.com yang mengutip laman Forbes, penulis naskah sekaligus sutradara series ini berkata bahwa dia saat ini gak mau ngasih harapan sama penontonnya. Jadi untuk saat ini ia gak bakal bikin season 2 dari series ini. Tapi menurut gua sendiri gak menutup kemungkinan series ini bakal dapat season 2-nya. Secara series ini jadi trending di Netflix gitu. Oh iya, menurut kalian kalau Squid Game ini beneran ada, apakah kalian bakalan ikut? Tulis di kolom komentar beserta alasannya yang logis ya cuy.